Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Karena Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga telah menjanjikan bahwa Dia akan mengaruniakan Roh Kudus untuk hidup, hadir menyertai dan memberi kuasa kepada kita dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk itu pada saat ini kita berkumpul kembali untuk sama-sama merayakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa kepada kita, sambil mengingat bahwa Tuhan sudah memberi kuasanya kepada kita. Karena itu kita hidup dengan kuasa itu dan menang dalam setiap tantangan kehidupan, dan menggunakan kuasa itu untuk memberitakan Injil keselamatan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kami doakan supaya ibadah ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau anugerahkan buat kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau menaruh Roh-Mu di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu bahkan berdiam di dalam kehidupan kami untuk memberikan kekuatan, memberikan kuasa buat kami menang dalam kehidupan ini. Karena Yesus Kristus lebih dari pemenang untuk setiap kami yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah pencurahan Roh Kudus pada saat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Mereka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Terima kasih buat kasih. Kami siap menolong Bapa. Terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Sama-sama kita memuji dan katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Kudus turut bekerja di antara kita. Bila Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Bila Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh
Shalom, Sobat Home Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada pada hari ini. Baik yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di Manado dan di beberapa tempat yang saat ini mengikuti program pada hari ini, mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat semua anugerah, buat semua kebaikan, buat semua kemurahan-Mu. Saat ini kami bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Secara jasmani kami terpisah tempat saat ini bahkan terpisah dari waktu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terpisah dari kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami Roh Kudus untuk menyertai kami. Dan di mana ada kuasa Roh Kudus kami percaya, maka di situ ada kelepasan, di situ ada mujizat, di situ ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, biarlah Tuhan urapi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan baca ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kita percaya. Saat ini kita mengadakan ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus. Saudara, ibadah pencurahan Roh Kudus itu adalah ibadah di dalam kekristenan yang kemudian dirayakan oleh orang Kristen setiap tahun sebagai sebuah peringatan. Sebuah peringatan yang selalu mengingatkan kita bahwa ada penolong yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingin beritahu bahwa pencurahan Roh Kudus itu berbeda dengan Pentakosta Yahudi. Ini saya harus tegaskan. Walaupun pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada saat Pentakosta Yahudi pada zaman rasul-rasul dulu, tetapi Pentakosta Yahudi itu adalah sebuah perayaan yang disebut dengan perayaan minggu-minggu atau perayaan kemudian panen. Jadi minggu-minggu artinya 7 minggu dan kemudian di hari ke-50 yaitu disebut Pentakosta. Penta itu 5. Jadi di hari Pentakosta di hari ke-50 maka kemudian panen raya itu dibawa ke rumah Tuhan. Dan di situ umat Tuhan mengucap syukur. Kenapa? Karena kemudian Tuhan menyertai mereka dengan memberikan berkat kepada umat Israel pada zaman itu. Berkat-berkat ketika mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Oleh karena itu disebut sebagai perayaan Pentakosta atau perayaan hari ke-50 atau perayaan minggu-minggu. Nah, pada zaman rasul-rasul, maka perayaan ketika mereka sedang merayakan hari raya Pentakosta itu, maka terjadi pencurahan Roh Kudus. Banyak orang yang suka salah paham, di mana kemudian merayakan hari raya pencurahan Roh Kudus itu kemudian diidentikan dengan perayaan Pentakosta Yahudi. Jadi kita jangan salah paham.
Walaupun pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada saat perayaan Pentakosta Yahudi, tetapi pencurahan Roh Kudus itu bukanlah Pentakosta Yahudi. Kenapa? Karena kemudian banyak orang yang berpikir bahwa dalam merayakan hari raya Pentakosta, kekristenan itu harus kemudian kembali kepada perayaan Pentakosta Yahudi. Saya ingin katakan, kita nggak merayakan itu. Kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus memahami mengapa pencurahan Roh Kudus itu penting buat orang Kristen. Pertama, kita akan lihat dari ayat bacaan kita pada ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini, ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sobat Home Ministry, banyak orang menafsirkan ayat ini seorang penolong yang lain itu sebagai nubuatan Yesus. Bahwa akan ada nabi setelah Yesus yang akan datang yang akan menjadi penerus dari Tuhan Yesus. Itu pandangan beberapa kelompok orang. Bahwa seorang penolong yang lain itu adalah nubuatan katanya tentang kedatangan seorang nabi setelah Yesus. Mungkin kalau kita cuma baca ayat 16 saja, maka kemudian ayat ini bisa saja ditafsirkan seperti itu. Tapi kalau kita baca pada ayat ke-17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Jadi seorang penolong yang lain itu adalah roh. Loh, kalau dia ada roh, Pak, kenapa kemudian disebut dengan seorang? Kalau seorang, bukankah itu merujuk kepada manusia? Kepada orang? Ayatnya bilang seorang kok. Nah, saudara, di sini harus kita pahami. Tapi saya belum mau bahas. Nanti kita akan bahas bersama. Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan seorang penolong yang lain itu. Seorang penolong yang lain, ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sobat Home Ministry, dunia memang tidak mengenal siapa Roh Kudus itu. Dunia tidak mengenal apa Roh Kudus itu. Dunia tidak mengenal mengapa Roh Kudus itu harus datang. Dunia tidak mengenal pribadi Roh Kudus itu. Tapi firman Tuhan menegaskan kepada kita, tetapi kamu, saudara dan saya mengenal Roh Kudus itu. Mengapa kita mengenal Roh Kudus itu? Karena dikatakan Roh Kudus itu akan menyertai kita dan akan tinggal di dalam kita. Wah. Sobat Home Ministry. Jadi kalau kita berbicara tentang penolong yang lain, berbicara tentang pribadi yang akan menjadi penolong kita, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus yang akan menjadi penolong kita, firman Tuhan kemudian menegaskan bahwa Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan menjadi penolong buat kita itu adalah pribadi yang akan tinggal di dalam kita. Nah, kenapa Roh Kudus itu disebut seorang penolong? Karena Roh Kudus itu dipahami sebagai pribadi. Roh Kudus itu bukan cuma manifestasi kuasa. Roh Kudus itu bukan cuma dipahami sebagai tenaga, sebagai power, sebagai kuasa. Tetapi Roh Kudus itu dipahami sebagai pribadi. Dipahami sebagai pribadi ilahi. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyebutnya penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Kata seorang bukan menunjuk kepada pribadi manusia. Karena ayat 17 sudah mengatakan bahwa dia adalah roh kebenaran. Dia adalah roh. Rohnya huruf besar. Roh kebenaran. Jadi dia bukan manusia.
Tetapi menggunakan kata seorang itu menunjuk kepada bahwa roh kebenaran itu adalah pribadi. Jadi sampai di sini rasanya kita sudah mengerti mengapa Tuhan Yesus pakai istilah seorang penolong yang lain. Seorang penolong, kata seorang merujuk kepada Roh Kudus sebagai pribadi. Bukan Roh Kudus sebagai manifestasi kuasa ataupun Roh Kudus sebagai power. Roh Kudus sebagai dunamis. Bukan. Tapi Roh Kudus sebagai pribadi. Oleh karena itu, kalau Roh Kudus itu sebagai pribadi, banyak ahli tafsir yang kemudian menafsirkan kata seorang penolong yang lain itu merujuk kepada pribadi Roh Kudus yang kemudian diidentifikasi oleh Tuhan Yesus sebagai pribadi yang akan melanjutkan karya Kristus dalam kehidupan orang percaya. Pribadi yang sehakikat dengan Kristus, pribadi yang sederajat dengan Yesus, pribadi yang kemudian mengerti tentang Yesus, pribadi yang tahu siapa Yesus. Nah, inilah pribadi itu. Jadi pribadi Roh Kudus itu biasa juga diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai Yesus yang lain. Atau sebagai pribadi Yesus sendiri yang hadir dalam bentuk Roh Kudus. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi saya ingin beritahukan bahwa ketika mereka menafsirkan seperti itu, ketika kemudian para teolog menafsirkan seperti itu, mereka bukan berpikir bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus. Bukan seperti pemahaman oneness seperti itu. Bukan, saudara. Bahwa Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, Yesus itu Yesus. Jadi nggak ada Trinitas, yang ada satu, yaitu cuma Yesus saja. Bukan begitu. Yang dimaksud dengan seorang penolong yang lain, artinya Roh Kudus itu sederajat dengan Yesus. Dia adalah pribadi ilahi yang sederajat dengan Kristus, yang sama dengan Yesus, yang sehakikat dengan Yesus, yang mengenal Yesus. Karena itu di sisi lain, Roh Kudus juga ada kalanya disebut dengan Roh Kristus. Nah, dalam pemahaman ini kita harus memahami, kita harus mengerti bahwa kehadiran Roh Kudus itu adalah kehadiran dari Kristus itu sendiri, atau kehadiran dari Elohim itu sendiri, atau kehadiran dari Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus itu dipahami sebagai pribadi ilahi. Selanjutnya yang akan kita mengerti dan pahami pada hari ini, bagaimana kemudian Roh Kudus itu harus kita mengerti di dalam sebuah konteks. Ketika Tuhan berbicara di dalam ayat yang ke-16, 17, dan 18 yang kita baca tadi, itu ada konteks yang ingin kemudian disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Kata yang digunakan untuk kata seorang penolong itu adalah kata parakletos. Kata parakletos itu sebenarnya merujuk kepada sebuah situasi, kepada sebuah konteks, kepada sebuah keadaan. Di mana keadaan itu terjadi dalam sebuah persidangan pengadilan. Jadi kata parakletos itu merujuk kepada persidangan. Merujuk kepada pengadilan. Jadi penolong di dalam sebuah persidangan. Penolong di dalam sebuah pengadilan. Atau dalam bahasa masa kini kita mengenal dengan pengacara, dengan pembela. Nah, pembela di sini atau penolong di sini artinya Roh Kudus itu menjadi pembela kita di dalam sebuah pengadilan. Pengadilan apa? Persidangan apa? Sobat Home Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan, kalau kita baca misalnya Perjanjian Lama, maka kita akan melihat apa yang disebut dengan Dewan Musyawarah Tuhan.
Saudara bisa baca itu di beberapa kitab, baik itu di dalam kitab Tawari, di dalam kemudian kitab Yeremia, kemudian di dalam kitab Yehezkiel, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Di situ menjelaskan tentang Dewan Musyawarah Tuhan itu. Sobat Home Ministry, ketika kita berbicara tentang konteks Dewan Musyawarah Tuhan, maka kita sedang berbicara tentang sebuah peristiwa sebenarnya. Jadi Dewan Musyawarah Tuhan itu mungkin saya akan bahas singkat saja. Singkatnya, Dewan Musyawarah Tuhan itu adalah sebuah dewan dalam kerajaan sorga yang kemudian bertujuan untuk membicarakan tentang eksekusi rencana Tuhan. Eksekusi rencana Tuhan. Nah, eksekusi rencana Tuhan ini diputuskan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu. Misalnya ketika salah satu kasus, yaitu ketika bagaimana kemudian Ahab akan dihukum, dan ketika Ahab itu akan dihukum, itu dibicarakan juga di Dewan Musyawarah Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya siapa yang kemudian akan melaksanakan eksekusi itu. Kemudian iblis menyatakan bahwa dia yang akan melakukan itu. Nah, iblis adalah pribadi yang kemudian hadir di Dewan Musyawarah Tuhan sebagai pendakwa. Dia mendakwa orang-orang percaya siang dan malam. Dia mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Dia menuntut supaya saudara dan saya ini dieksekusi, dihukum oleh Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, maka Roh Kudus itu hadir sebagai penolong kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa membela diri kita. Kita tidak bisa menyatakan kepada Tuhan bahwa kita orang-orang yang benar. Nggak bisa. Kebenaran kita dalam standar sorga itu sangat-sangat rendah. Saudara, dalam satu kisah di dalam kitab Yehezkiel, itu ada seorang imam besar bangsa Israel, yaitu imam besar Yosua. Dan imam besar Yosua ini kemudian diperhadapkan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu. Ketika imam besar Yosua ini hadir di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, maka imam besar Yosua ini digambarkan mengenakan pakaian yang sangat kotor. Saudara bisa bayangkan bahwa imam besar Yosua, seorang yang sangat saleh, seorang imam, menjalankan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Tapi ketika kemudian dia ada di Dewan Musyawarah Tuhan itu, dia dihadirkan di sana, dia tetap dianggap kotor. Dia tetap dianggap tidak layak. Dia tidak memenuhi standar sorga. Oleh karena itu, firman Tuhan pernah berkata bahwa kebenaran kita, kebenaran yang kita lakukan dalam standar sorga itu ibarat kain kotor. Artinya, kalau kebenaran yang kita lakukan, kita rasa bahwa itu mampu menjadi nilai tawar untuk sorga, maka saudara salah besar. Semua kebenaran yang kita lakukan, itu tidak akan pernah memenuhi standar kesempurnaan sorga. Sehebat-hebatnya kita, sesuci-sucinya kita, sekudus-kudusnya kita, setaat-taatnya kita. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan standar sorga, maka semua hal yang kita lakukan itu tidak layak di hadapan sorga. Oleh karena itu, di dalam iman percaya kita percaya bahwa kebenaran kita bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan benar. Bahwa kebenaran kita bukan karena kita berhasil menjaga kekudusan kita. Bahwa kebenaran kita bukan karena kita berhasil mentaati semua perintah Tuhan. Kebenaran kita di mata Tuhan bukan karena perbuatan kita. Kebenaran kita di mata Tuhan karena Kristus yang telah melakukan semua perbuatan-perbuatan benar itu menurut standar sorga sebagai ganti kita. Jadi kita dianggap benar
atau kita dibenarkan, kita dianggap suci atau kita disucikan, kita dianggap kudus atau kita dikuduskan, itu bukan oleh perbuatan-perbuatan kita, tapi oleh perbuatan Kristus, di mana Dia telah menumpahkan darahnya, telah mengorbankan dirinya, supaya saudara dan saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Kesaksian anak domba itu, darah anak domba itu di dalam kitab Wahyu kemudian dijelaskan bahwa itu sudah membersihkan jubah kotor kita. Dan kita oleh Kristus sudah diberikan pakaian lenan halus. Karena kita sudah diberikan, sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, maka perbuatan-perbuatan benar kita di dalam Kristus itu dianggap layak, dianggap pantas. Bukan karena kitanya yang benar, tapi karena Kristus yang sudah membenarkan kita. Nah saudara, kembali lagi di hadapan Dewan Musyawarat Tuhan itu, ketika iblis mendakwa saudara dan saya, maka Kristus hadir untuk kemudian bersaksi buat kita, menyatakan bahwa saudara dan saya adalah miliknya yang sudah Dia tebus. Dan Roh Kudus membela kita sebagai parakletos di hadapan Dewan Musyawarat Tuhan, sehingga saudara tidak dapat dituduh oleh iblis, saudara tidak dapat didakwa lagi oleh iblis. Semua dakwaan-dakwaan iblis, semua tuduhan-tuduhan iblis terhadap saudara dan saya di hadapan sorga, di hadapan Bapa, di hadapan malaikat-malaikat Tuhan, itu tidak lagi dapat dibenarkan, tidak lagi dianggap sebagai kebenaran, sehingga vonis harus dijatuhkan, sehingga eksekusi dari sorga harus dilaksanakan. Tidak bisa. Kenapa? Karena kesaksian yang didengar di sorga hanyalah kesaksian Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yesus sebagai Sang Firman itu bersaksi buat saudara dan saya. Roh Kudus menjadi parakletos buat saudara dan saya. Dua kesaksian dari dua pribadi sudah cukup untuk kemudian membenarkan saudara dan saya. Itulah makna dari parakletos. Itulah makna dari penolong yang lain. Jadi kalau kemudian ada yang berkata bahwa kalau di dalam kekristenan nanti kalau mati tidak jelas mau kemana. Karena itu kemudian ada yang memutuskan untuk meninggalkan iman Kristen. Ada yang memutuskan untuk tidak percaya lagi. Karena takut nanti kalau mati dia nggak tahu mau kemana. Oh, saya ingin katakan di dalam Kristen mengenai kehidupan setelah kematian itu sangat clear. Sangat jelas. Gak ada saudara pengajaran, gak ada teologi, gak ada kemudian kepercayaan yang memberikan contoh sejelas apa yang Kristus lakukan buat saudara dan saya. Yesus mati ingin menunjukkan bahwa Dia mengambil bagian di dalam kematian kita. Karena Dia sudah mengerjakan itu untuk kita. Dia sudah melaksanakan eksekusi mati itu untuk saudara dan saya. Maka saudara dan saya tidak dapat lagi dituntut dengan hukuman yang sama. Hukuman mati itu masuk ke dalam kerajaan maut. Tidak, kita tidak lagi mendapat bagian di situ. Kenapa? Karena Kristus sudah mengambil bagian buat saudara dan saya. Sehingga ketika Yesus mati dari jurang maut, Dia mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh sorgawi. Dengan tubuh sorgawi, Dia kemudian naik ke sorga. Di langit kedua, Dia kemudian menanggalkan semua kuasa-kuasa penghulu di udara. Karena itu firman Tuhan berkata segala kuasa baik di langit maupun di bumi telah diberikan kepadanya.
Saudara harus memahami ini. Karena itu dengan tubuh kebangkitan itu Yesus naik ke sorga. Dan dia berfirman bahwa kita juga akan kemudian naik. Saudara dan saya, bahkan firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu masih hidup, kamu akan diberi tubuh kemuliaan, tubuhmu akan diubahkan. Dan kalau kamu sudah mati, kamu akan dibangkitkan. Diberi tubuh yang sama dengan Kristus. Karena Kristus adalah buah sulung, saudara dan saya adalah saudara-saudaranya. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Itu dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan setelah kematian, di dalam kekristenan itu saudara tidak ada keraguan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga saudara masuk surga. Tidak, sudah ada contoh. Kristus memberikan contoh buat saudara dan saya. Dan dia katakan, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi ketika aku sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya, Yesus naik ke surga untuk take tempat buat saudara dan saya. Kalau ada yang mengatakan bahwa kemudian dia akan masuk surga, pertanyaannya siapa yang menjamin kamu akan ke surga? Apakah kamu sudah tahu surga seperti apa? Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya Yesus, Yesus yang menjamin. Dan dia katakan, aku siapkan tempat buatmu. Pasti saudara. Inilah kepercayaan kita. Jadi gak usah takut. Saudara bertanya, bagaimana kehidupan setelah kematian? Jelas. Karena itu Yesus naik ke sorga. Kita sudah merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dan Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan penolong buat kamu. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Tadi kita bicara tentang konteks. Bagaimana kemudian iblis mendakwa kita. Apakah di dalam keyakinan lain atau di dalam pengajaran-pengajaran lain. Mengajarkan bahwa di hadapan sorga pun kita dibela oleh Roh Kudus. Nggak ada. Gak ada saudara. Hanya di dalam kepercayaan kita. Ketika iblis mendakwa saudara dan saya. Ketika iblis sedang menjatuhkan saudara dan saya. Tanpa saudara, tanpa kita tahu. Apa yang kemudian sedang direncanakan si iblis. Apa yang sedang direncanakan si jahat. Roh Kudus membela saudara dan saya. Yang kedua saudara, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus. Firman Tuhan kemudian berkata. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, ini ada dua makna. Yesus datang kembali dalam pengertian Yesus akan datang kedua kali. Tapi dalam konteks Roh Kudus ini, Yesus datang menyertai kita. Melalui Roh Kudus. Dan Yesus sendiri berkata, kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, saudara. Saudara, kenapa sih Roh Kudus itu harus diberikan kepada saudara dan saya? Kenapa sih Yesus kemudian harus naik ke sorga dan mengirimkan Roh Kudus buat saudara dan saya? Kalau Yesus hadir dalam kondisi fisiknya dia. Dengan tubuh kebangkitan sebagai manusia. Maka Yesus itu hanya satu pribadi itu. Jadi kalau dia bertemu dengan saya, sedang bertemu dengan saya sebagai pribadi. Manusia yang bangkit itu, sebagai Yesus yang bangkit itu, maka dia nggak mungkin, saudara, pada saat yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan, dia kemudian bisa bertemu dengan saudara. Nggak bisa. Karena ada tubuh kebangkitan yang dia kenakan. Tetapi Roh Kudus itu adalah roh. Jadi dia kemudian menempati, menjadikan tubuh saudara dan saya ini sebagai kediamannya, sebagai baitnya. Maka penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu menjadi tidak terbatas. Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Ketika Roh Kudus ada di dalam saya, Roh Kudus juga ada di dalam saudara. Yang ada di Jawa Barat, yang ada di Manado.
Kita terpisah dengan waktu, terpisah dengan ruang, terpisah dengan tempat. Bahkan mungkin di Manado saat ini waktunya sudah jam berapa? Udah satu jam lebih cepat dengan kita yang ada di wilayah Indonesia bagian barat. Tetapi Roh Kudus ada bersama-sama di tempat saudara saat ini. Saat ini saya yang sedang khotbah, Roh Kudus ada. Jadi dia menjadi pribadi yang hadir secara utuh menyertai saudara dan saya. Kapan saja, di mana saja, bersamaan Roh Kudus itu hadir. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sangat antusias. Tuhan Yesus begitu bergirang ketika dia berbicara tentang penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus sebagai Parakletos, tadi saya sudah jelaskan tentang Roh Kudus sebagai Parakletos dalam konteks bagaimana dia menjadi pengacara kita, menjadi pembela kita, menjadi penolong kita di dalam membela kita dari tuduhan-tuduhan si jahat. Nah sekarang Roh Kudus itu membela kita, menyertai kita sebagai mentor di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Maka Roh Kudus itu menuntun kita. Menjadi mentor buat kita. Membimbing kita. Memberikan pewahyuan buat kita. Memberikan pengertian buat kita. Menyadarkan kita. Dia berbicara kepada kita. Bagaimana dia berbicara kepada kita, Pak? Oh, dia berbicara kepada kita lewat banyak hal, lewat hikmat yang dia berikan. Lewat pengertian-pengertian yang tiba-tiba saudara dapatkan. Lewat pencerahan yang saudara dapatkan. Bahkan lewat hati nurani dia berbicara kepada kita. Lewat tanda-tanda yang ada dalam kehidupan kita. Dia berbicara. Inilah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong yang ada di dalam diri kita. Dia menjadi mentor buat kita. Saudara, saya punya kesaksian. Pada tahun 2020, pada tahun 2020, setelah kemudian itu tahun baru tanggal 1 Januari, setelah kemudian acara tutup tahun di gereja, tutup buka tahun di gereja, waktu itu di Kelapa Gading, saya dan istri saya kemudian pulang. Dan ketika kemudian kita kembali di rumah, ya karena sudah larut malam, kita berdoa dulu pada hari itu, pada tahun baru, malam tahun baru itu kita berdoa. Tapi pada malam itu saya nggak tahu berdoa, saya berdoa kemudian mulai proteksi rumah saya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kompor Tuhan jaga, dapur Tuhan jaga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk sertai dan jaga colokan-colokan listrik. Saudara, saya berdoa seperti itu. Dan tidur. Ketika tidur saudara, saya kaget bangun. Karena tangan saya tiba-tiba berasa dingin. Waduh, saya kaget. Ketika saya kaget, saya lihat, wah, ternyata rumah saya kebanjiran, saudara. Rumah saya sudah menjadi seperti kolam renang. Dan waktu itu saya tidur di kasur, tapi kasurnya itu di bawah. Jadi saya kaget bangun. Saya pikir waktu itu, aduh AC ini bocor. Tapi ternyata banjir, saudara. Saya langsung buru-buru bangun. Ya namanya juga orang kaget bangun seperti itu. Jadi saya dengar bunyi, ternyata speaker komputer saya itu sudah kerendam air. Sudah kerendam air, saudara. Dengan santainya saya kemudian datangi komputer saya, kemudian saya angkat colokan-colokan listrik yang sudah kerendam air. Colokan listrik, saudara, yang sudah kerendam air, saya angkat dengan santainya. Saya taruh di atas, saya cabut satu-satu. Kulkas yang sudah jatuh colokannya juga, saya cabut juga. Semuanya. Mesin cuci, saya cabut semuanya, saudara. Dengan santainya. Dan colokan lagi terendam air. Setelah semuanya selesai dicabut, saya baru sadar bahwa itu listrik. Saudara bisa bayangkan, besoknya ketika kemudian ada berita di TV, maka yang saya lihat di TV ada berita, kemudian di detik.com waktu itu ada berita
bahwa ada sekitar 8 orang meninggal karena kesetrum. Loh, saya nggak sadar kalau itu berbahaya buat saya. Tapi saya percaya kalau saya terhindar dari masalah itu, kalau saya terhindar dari kecelakaan itu, kalau saya terhindar dari hal-hal yang saya tidak tahu yang membawa celaka untuk hidup saya, itu karena pekerjaan Roh Kudus yang menyertai saya, yang menolong saya, yang melindungi saya. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu, ada kalanya kita tidak tahu jalan apa yang ada di depan kita. Tapi kalau bersama Roh Kudus, maka kita tahu bahwa penolong itu akan menjadi mentor, mengarahkan kita, menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari berbagai masalah, bahkan dari berbagai macam kecelakaan yang bisa saja merenggut nyawa kita. Oleh karena itu Sobat Home Ministry, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya ingin katakan pada hari ini, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan mari kita ingat bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Karena terbatas oleh waktu, saya rasa demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Kristus. Kami mengucap syukur karena kami sudah dijadikan kediaman dari Roh Kudus. Kami menjadi bait Roh-Mu yang kudus. Dan Roh-Mu yang kudus itu menjadi penolong kami. Dari semua dakwaan, dari semua tuduhan, dari semua intimidasi si jahat. Sehingga kuasa si jahat itu, sehingga kuasa maut, intimidasi maut, kuasa kematian itu tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami. Karena Roh Kudus yang memberitahukan kepada kami bahwa kami dibela di hadapan Bapa, kami dibela di hadapan sorga, kami dibela di hadapan takhta Kristus, kami dibela oleh Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, bantulah kami di dalam ketidakpahaman kami, di dalam ketidakmengertian kami. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, yang memberikan kami pewahyuan, yang memberikan kami cahaya, memberikan kami inspirasi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun jemaat Home berada, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Come on. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Karena itu, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan.
Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, karirmu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan Roh Kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama berkata, Amin. Sobat Home Ministry, kami ingin beritahukan bahwa Home Ministry mulai ke depan, bulan-bulan ke depan, kami akan mengadakan ibadah minggu online. Sekali lagi, ibadah minggu online. Jadi bagi Sobat Home Ministry yang ingin beribadah secara online dengan kami, bisa kemudian mengikuti ibadah online dari Home Ministry. Kami ucapkan terima kasih buat Sobat Home Ministry yang ada di Manado, yang ada di Purwakarta, Jawa Barat, Bandung, dan dimanapun Anda berada, yang telah mengikuti program pada hari ini, mengikuti ibadah bersama Home Ministry hari ini, mewakili Gembala Bapak Donito Isuta. Kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu menjadi mentor untuk kehidupan kita, membimbing kehidupan kita, dan selalu memberi pertolongan buat kita. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.